live di Facebook LPPL Suara Sidoarjo atau di Twitter @susi_visual. Nanti Anda bisa juga melihat rekamannya di channel YouTube Suara Sidoarjo Channel. Saya sudah tersambung via Zoom dengan Pak Muhammad Idham Ansari. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Panji. Jakarta cerah pagi ini? Cerah Mas Panji. Cuman hujan setiap sore atau malam. Oh, hampir similar, mirip dengan yang ada di Sidoarjo. Sore ke malam hujan. Ini yang ya, sekarang adem-adem sih. Betul. Baik, dari visual tampak berbagai produk UMKM yang ada di samping ini, yang pojok itu yang sesuatu yang bisa dikatakan apa ya, punya memorabilia tersendiri atau vintage tersendiri, yakni kipas angin itu. Ada produk UMKM yang tersebar di sana ya. Nanti ada peluang untuk sahabat pendengar untuk mendapatkan itu, ada kuis juga katanya ini Pak Idham ya? Ya betul Mas Panji. Baik. Kalau kita bicara soal Google Maps, ini yang penting karena apa? Sekarang ini kan teknologi sudah berkembang sangat luar biasa. Kalau kebetulan saya yang punya perangkat berbasis Android, pasti di situ ada berbagai aplikasi dari Google yang betul. Yang bisa dikatakan aplikasi bawaan yang juga nggak bisa di-uninstall gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang memang kurang bisa dimaksimalkan. Ada beberapa aplikasi yang memang membantu kita. Satu di antaranya Google Map. Jadi ketika kita jalan-jalan atau mau kemana, menuju ke restoran, warung atau kemana begitu ya, biasanya pakai Google Map sebagai acuannya. Nah, bisa dijelaskan lebih jauh nih Pak Idham, Google Maps. Ya, pagi sahabat Radio Suara Sidoarjo, sahabat Radio Guyub Rukun Tulung Agung, sahabat Radio Praja Angkasa Trenggale, sahabat Radio Suara Anjuk Ladang Anjuk, dan sahabat seluruh Indonesia pastinya karena bisa menyimak di YouTube live streamnya Suara Sidoarjo. Nah, pagi ini menyambung topik kemarin Mas Panji. Kita kan sudah sampai yang dulu kan kita bahas WordPress, terus ya WordPress itu baseline-nya dari segala sosmed, termasuk nanti ini Google, sebenarnya Google My Business ya, ini core-nya Google My Business atau Google Business School, dan pastinya kalau setting Google Business School bahasa Indonesia-nya atau Google My Business pasti ada Maps-nya. Nah, judul pagi ini adalah 6 tips agar bisnis Anda muncul di Google Maps. Oke, sebelum kita bahas bareng-bareng ya Mas Panji, ini di meja saya ini ada produk baru nih Mas Panji yang dimampir di rumah saya nih, salah satunya kopi kok bisa ya. Kok bisa. Ini kopi nih. Ini kopi. Gitu. Saya belum rasain sih. Kopi biji salak. Kopi biji salak, wah luar biasa nih. Jadi penasaran, biasanya kopi kan Robusta dan Arabica, ini kopi biji salak. Jadi singkatannya kok bisa itu ya? Kok bisa. Terus ada lagi yang mampir ini, dan satu pelaku UMKM dodol salak juga nih, serba salak, dodol salak. Dodol salak ya, Rosada. Serba salak. Terus ada kurma salak coklat serba salak nih, Mas Panji. Dengan brandnya Rosada ya. Rosada ya. Nah, yang menarik lagi sahabat Mas Panji, jadi kan UMKM ini kan biasanya itu pelaku mikro ya, M-nya mikro, K-nya kecil, M-nya lagi menengah. Nah, ini menarik nih, ada pemain besar juga bermain di produk yang kira-kira murah Mas Panji. Jadi minggu kemarin saya sempat mampir ke, kalau Mas Panji pernah dengar produk Milkita, pernah dengar Mas Panji? Milkita? Ya, pernah dengar ya, terkenal kok. Oh, produk semacam permen gitu. Permen. Ya, terkenal kok. Dari Unifarm, terkenal ya. Perusahaan besar. Terus ada juga produk barunya mie, saya lupa nama mie-nya, lagi banyak tuh iklannya di TV. Dan satu lagi saya ini nih dikasih ini, kata Oma
Ini produksi perusahaan besar loh. Kata Oma telur gabus. Kata Oma telur gabus. Oh iya. Ya, kata ya. Kata Oma telur gabus. Saya jadi ingat lagunya Opi Andarista yang tahun 2000-an itu. Ingat-ingat kata Oma. Itu kata Mama kan. Ternyata Pak Ida masih ingat ini. Ya maklumlah produk-produk hasil seperti Mas Panji ya, jadul. Jadi begini sahabat. Jadi ini tidak melulu produk-produk UMKM yang harganya sekitar 5.000 sampai 15.000 ya, Mas Panji ya. Tidak melulu diproduksi oleh para pelaku UMKM mikro yang mungkin perusahaan yang tidak ada gitu, hanya di garasi atau di rumah. Tapi perusahaan besar loh, bayangin. Ini harganya 10.000, Mas Panji. Murah kan, 10.000. Saya juga aneh ini yang produksi pada perusahaan besar ya. Jadi ya mulailah dari sekarang karena mulai perusahaan-perusahaan besar itu mulai membuat produk-produk yang murah-murah, Mas Panji. Ngeri-ngeri sedap ya. Mungkin perusahaan besar itu juga mengandeng UMKM atau pure produk dari mereka sendiri. Kemarin saya bicara sistemnya reseller gitu. Ya, iya model UMKM deh. Makanya dari sekarang sistemnya reseller, jadi produk dari mereka, cuma penjualnya dari UMKM. Mereka ada Instagram, ada Facebook fanpage, nanti kalau mau jadi reseller, monggo. Jadi teknik-tekniknya atau bisnis modelnya seperti teknik-teknik UMKM. Tapi mereka juga menyebar ke, ini ya, yang hipermarket. Partai besarnya ada, hipermarket langsung dibanjiri dengan hipermarket. Tapi di Indomaret sama di mana Alfamart belum ada sih, belum tersedia. Jadi bisa dikatakan kalau perusahaan besar itu merangsek mulai dari hulu sampai hilir begitu ya? Iya, itu salah satu yang namanya pivoting, sahabat. Pivoting itu membelok bisnis model yang tadi mungkin ada beberapa produk yang nggak laku ya, karena menyebar pasar-pasar besar seperti hipermarket atau pasar toko-toko gitu ya, toko-toko retail, mereka kan partai besar gitu ya. Mereka lakukan pivoting. Pivoting artinya mereka lihat peluang untuk produk-produk yang harga 10.000, seperti UMKM itu peluangnya besar sekali, makanya mereka santai aja buat ada pabriknya. Gitu ya. Harganya juga bisa kan ya. Bersaing juga. Alat murah, 10.000 ya. Lebih murah dibandingkan produk sejenis dari UMKM. Ya begitu ya, sahabat. Jadi begini, jadi bukan hanya yang bermain itu pemain-pemain kecil, rumahan seperti saya atau Mas Panji. Kalau Mas Panji perusahaan besar kali ya, Mas Panji. Amin ya, Mas Panji. Amin. Kalau saya bekerja di perusahaan besar ini. Jadi saya pikir ini nanti pivoting perusahaan besar bakal beralih ke sana ya, Mas Panji. Mereka karena ada beberapa produk laku, mungkin melihat peluangnya begitu besar, makanya mereka menyasar ke produk-produk yang kira-kira sekarang laku dan cepat terjual. Seperti produk Kobisa atau kopi saya ini Arabica, itu murah meriah kan. Nah, maka dari sekarang kita setting Google My Business dengan Google Maps, Mas Panji. Ini menarik nih. Ya, jadi pagi ini judulnya 6 tips ya, 6 tips agar bisnis Anda muncul di Google Maps. Ini ada 6 nih ya. Ada 6. Jadi Google Maps itu tentunya kita setting melalui Google My Business atau Google Business Go. Jadi if your business profile isn't complete, has inaccurate information and doesn't have any photos of your business, you probably won't show up. Nah, begitu ya Mas Panji ya. Jadi jika profil bisnis Anda yang di Google Maps tidak lengkap, tidak memiliki informasi yang akurat dan jelas, dan tidak memiliki foto bisnis yang kredibel, pasti dong kalau kita buat tampil di Google Maps, ketika Mas Panji klik, ada foto yang relevan dong. Misalnya tadi ya jual namanya telur gabus di Sidoarjo, misalnya diklik di Maps, tiba-tiba fotonya gambar mobil, ya nggak relevan dong, orang bakal kabur gitu ya. Terus tadi ya, ketika foto bisnis kita kredibel, bisnis kita mungkin tidak kredibel ya, bisnis kita mungkin tidak akan muncul karena ya Google melihat dong relevansinya seperti apa. Jadi begini sahabat, jadi Google itu masih raja ya pastinya dalam pencarian online. Tentunya Facebook dan Amazon mencoba membuat sisa potongan kue tadi tuh, kue pencarian searching melalui Google Maps.
untuk menyaingi Google. Facebook punya network sendiri, Amazon pun punya network sendiri. Tapi pada tahun 2019 Google mendominasi lebih dari 90% loh dari semua permintaan searching. Sekarang kan search engine kan Google semua ya, Mas Panji ya, sepakat ya. Iya, benar. Orang jarang pakai Yahoo kan. Meskipun ada juga yang pakai Mozilla, Opera, tapi kalau memang dia ya walaupun Opera pasti nyari Google juga gitu, google.com gitu kan. Mozilla kan browsernya gitu ya, Google punya browser. Ketika mau cari pakai google.com, dulu saya pakai yahoo.com untuk pencarian ya. Dulu kan pesaing tuh yahoo.com dengan sekarang Yahoo udah mulai jarang pakai orang. Apple juga punya Maps-nya sendiri. Terus Facebook di network mereka sendiri ya. Facebook kan belum bisa menyaingi Google. Jadi tadi saat seseorang melakukan penelusuran Google untuk suatu produk ya, misalnya produk tadi kata Oma itu, atau layanan, produk atau jasa, jadi mereka sebenarnya menunjukkan intent ya, intent itu minat dan motivasi, AK atau kebelet gitu ya, atau kebelet, biasanya kebelet loh kalau di Google Search Engine, beda dengan kalau di Instagram, ketika Mas Panji atau sahabat cari di kolom pencariannya, saya pikir untuk urusan kebeletnya agak berkurang. Di Facebook juga, saya jarang loh mencari produk di Facebook seperti Instagram, kecuali mereka langsung nongol jeder gitu ya, produknya bagus, mungkin saya bakal beli. Beda dengan Google, ketika cari di Google Search Engine atau di Google Maps, pasti kebelet dong. Misalnya Mas Panji pergi ke mana ya, Surabaya, atau mungkin lebih jauh lagi kemana ya, ke Jawa Tengah. Mas Panji bawa mobil, pakai Google Maps dong, pastinya ya. Yeah. Mas Panji pasti kebelet dong, pakai Google Maps atau nanya orang gitu kan. Pilihannya dua kan. Kalau Mas Panji tujuannya misalnya lupa atau kurang hafal, pasti pakai Google Maps atau nanya orang di sekitar. Ya. Nah, ketika Mas Panji nyari restoran di Semarang misalnya, cari restoran restoran Padang misalnya, rumah makan Padang di Semarang, muncullah di halaman Google ketika muncullah di Maps ya, ketika Mas Panji ada di Semarang, ketika Mas Panji ada di misalnya di Jakarta, muncul di restoran-restoran di Jakarta, nggak muncul tuh restoran di Surabaya, karena keberadaan Mas Panji atau sahabat berada di kota tersebut. Jadi itu the beauty of searches, berdasarkan intent atau niat ya, niat orang untuk mencari produk atau jasa, yang mana traffic itu gratis, itu gitu. Dengan catatan juga kalau GPS-nya juga diaktifkan begitu ya Pak Idam. Ya, jadi misalnya begini, ketika saya tersesat di suatu tempat begitu ya, pengen cari makan, GPS-nya on, biasanya nggak usah pakai embel-embel daerah, langsung rumah makan terdekat gitu, mungkin langsung Google sudah searching untuk mengarahkan kita, betul. Mas Panji ngomong kata terdekat, karena kata terdekat di Indonesia dan di luar negeri sana namanya near me. Jadi kata near me, terdekat itu benar-benar orang banyak nyari. Jadi kita penting banget ya sahabat ya, membuat kata kunci atau keyword atau judul suatu artikel pakai terdekat gitu ya. Restoran Padang terdekat, ketika Mas Panji ada sahabat di Sidoarjo, pasti yang muncul restoran di Sidoarjo dong. Dan sekitarnya ya, nggak mungkin yang muncul Maps-nya Surabaya, terlalu luas dong, karena Mas Panji keberadaannya kan, coba deh Mas Panji ketik situ, di bawahnya paling bawah deh Google Search Engine pasti muncul kotanya apa, bahkan kelurahan loh, sampai kelurahan ya, kelurahan Kecamatan Waru. Ketika Mas Panji pindah ke Surabaya, pindahlah itu misalnya Surabaya ya, atau misalnya di Gresik, muncul kecamatan di Gresik. Itu the beauty of searches. Jadi berdasarkan intent, niat orang ya. Jadi iklan seperti iklan kata kunci berbayar pun berfungsi sangat baik pada pencarian Google. Orang beriklan juga ada ya. Tetapi ini bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan klik dari pelanggan. Nah, caranya bagaimana? Dengan Google My Business ya. Jadi Oke, jadi sebelum kita membahas 6 tips ini ya, sahabat, penting itu diketahui bahwa bisnis Anda tidak akan muncul di Google Maps kecuali sahabat membuat profil dulu nih, profil Google Businessku. Nanti mungkin minggu depan langsung praktek ya, Mas Panji ya. Sekarang saya ngomong dulu deh. Membuat profil Google Businessku atau GMB untuk setiap lokasi atau beberapa lokasi. Jadi kita bisa setting loh. Misalnya Mas Panji punya restoran di
Sidoarjo. Mas Panji bisa setting restoran yang sama Sidoarjo, atau jangan restoran deh, mungkin produk yang ini ya, yang nggak butuh lokasi fisik. Misal tadi ya, Mas Panji jual kopi dalam pouch saja ya, kan tinggal deliver nih. Mas Panji bisa setting bahwa bisnisnya itu ada di Sidoarjo dan Surabaya, padahal di Sidoarjo nggak punya toko misalnya kan, nggak masalah. Tapi Mas Panji bisa setting di Surabaya, bisa di Sidoarjo, bisa di Surabaya, bahkan di Jakarta gitu, dengan mengandalkan Google My Business. Oke, jadi jika sahabat membangun lokasi baru seperti rumah pastinya ya, rumah kita pakai rumah karena ini kan produk-produk UMKM biasanya kan produk skala kecil ya, pasti menggunakan rumah. Bahkan mereka kadang-kadang nggak punya CV, nggak punya PT, nggak masalah. Yang penting di verified oleh Google Business Q atau Google My Business. Nah, tadi alokasi fisik itu seperti kantor aktual bener ya, atau toko retail misalnya yang dapat dikunjungi, pasti dikunjungi orang. Seperti misalnya kalau layanan seperti kantor pengacara, dokter pribadi, dan seterusnya. Jadi customer bisa menatapi lokasi bisnis kita, rumah pastinya tidak masalah, yang penting sudah verify, yang penting produk kita ada ya, jasa kita ada. Lokasi layanan adalah tempat kita melayani lingkungan sekitar gitu ya, atau kota domisili. Jadi sahabat yang tinggal di Sidoarjo melayani hanya sekitar Sidoarjo toh ya, tapi ini tidak memiliki kantor fisik atau toko retail misalnya. Kalau layanan seperti tukang AC bisa juga setting seperti ini, atau tukang listrik ya. Misalnya Mas Panji cari tukang AC, tukang servis AC di Sidoarjo, muncullah hanya di Sidoarjo gitu ya. Klik, kan lumayan kan. Jadi si tukang AC itu setelah setting di Maps, akhirnya diketahui Mas Panji, dapat orderan ya, gara-gara di setting di Google My Business, dan tentunya nanti masuk ke Google Maps ya. Jadi ketika kita setelah setting, Google itu mengirimkan verifikasi dengan menggunakan kartu pos sahabat. Bisa juga settingnya bisa langsung di approve, bisa juga kalau nggak salah melalui SMS ada ya. Terus email juga bisa ya untuk verifikasi. Artinya ketika kita dapat verifikasi dari Google dalam bentuk kartu pos, dalam bentuk email, SMS, bahkan langsung terverified ketika kita setelah setting, artinya kita telah mengklaim, istilahnya listing ini ya, Google listing, mengklaim bisnis kita bahwa kita sudah online present, keren kan? Jadi ini analoginya kita benar-benar sudah punya toko fisik, padahal enggak ya, padahal rumah sendiri ya, toko fisik dan sudah verify loh, keren banget ini. Kalau sudah verify pasti online present kita bagus dan kita bakal exposure kita semakin luas dibanding kita punya sewa ruko tanpa menggunakan digital, pasti berat ya Mas Panji ya. Mas Panji mesti sebar-sebar brosur misalnya. Iya, betul. Brosur sekarang berapa? Selembar 4.000 ya kira-kira ya, atau 3.000 ya? Tergantung tipis tebelnya. Kira-kira 3.000 ya, warna ya, 3.000. Iya, betul. Coba deh. Apalagi juga harus nyewa orang untuk stay di perempatan itu untuk nyebar. Kan nggak mungkin kan Mas Panji nyebar kan. Nanti ketahuan Paris lagi. Nggak harus pakai sunblock dulu kalau mau nyebar. Biar nggak terpapar sinar UV. Wah, Mas Panji ngapain nyebar apa ini? Jadi gitu ya sahabat ya, dibanding kita harus cetak brosur yang kira-kira mungkin saya patok 3.000 lah, misalnya 3.000 atau 1.000 deh gampangnya, 1.000 per lembar. Kali deh, satu kota Sidoarjo ada berapa juta Mas Panji? 2 juta ada produknya. Produk atau populasinya? Populasinya. Saya pikir 2 juta ya. Populasinya lebih, 2 juta lebih. Oh iya? 2,1 kalau tidak salah. Kapan hari saya sempat ngobrol dengan Pak Sigit, Kepala Dinas DLHK, beliau mengatakan ada 2, sekian lebih lah. Cukup padat ya. Betul. Dan dijuluki kota UMKM kalau nggak salah ya. Ada pemaparan nih di Radio Suara Sidoarjo. Bagus, keren. Jadi begitu ya, ketika misalnya 2 juta lah, anggap 2 juta kali deh. 2 juta kali 1.000 lembar berapa Mas Andi? Bayangin, hitung sendiri itu berapa habisnya. Itu kalau misalnya
Belum sewa tempat ya, bukan ruko ya. Sewa tempat berapa? Misalnya Mas Panji sewa tempat di rumah orang mungkin setahun berapa ya? Setahun misalnya 5 juta lah taruh ya. Nah, dibanding kita online presence menggunakan Google Business itu gratis loh. Bayangin. Tapi ada yang berbayar nanti ya. Ada yang berbayarnya ketika kita sudah punya anggaran WordPress itu ya. WordPress berbayar ya hostingnya. Tapi murah banget. Setahun berapa sih? Setahun cuma 500.000, murah juga kan. Dibanding kita harus cetak brosur yang banyak jumlahnya. Harus tentunya dengan jumlah kecamatan lah, taruhlah. Jangan terlalu banyak ya. Satu kota kecamatan berapa? Misalnya satu kecamatan itu 200.000 ya. Kira-kira gitu yang Sonji ya. 300.000 lah. Cetak tuh brosur 300.000. Cukup banyak kan? Oke, jadi dengan baseline tadi ya, sekarang kita bahas ya 6 cara cepat nih, cepat dan mudah untuk menampilkan bisnis kita di Google Maps. Jadi ini sebenarnya teknik-teknik lokal bisnis yang sering kita bahas ya, Mas Panji ya, udah banyak sekali nih. WordPress ada localization, ada storytelling, ada personalization. Kalau nggak salah localization di bagian awal tuh. Jadi ini salah satu teknik lokal bisnis ya, localization atau local SEO, local search engine optimization, bagaimana kita memanfaatkan lokal bisnis atau lokal area. Nah, ada 6 tips ya, sahabat. Satu tentunya set up your Google My Business completely. Nah, secara komplit, jangan separuh-separuh gitu ya. Ini bermasalah, pastinya sahabat pernah setting Facebook fanpage, Twitter pertama kali ya, Twitter terus Instagram, pasti dengan komplit dong. Kalau nggak komplit tuh pasti ada warning ya, Mas Panji ya, sepakat ya. Yeah. Oh ini besar gitu ya. Ada stepnya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan ya Facebook keren nih. Jadi saya banyak punya Facebook fanpage, mereka kasih warning terus loh, sahabat. Oh warning, bahkan ada fitur-fitur baru. Coba deh pakai WA. Sekarang ada WA ya Facebook ya. Pakai WA. Ini caranya. Itu Facebook paling bagus itu. Facebook ya maksudnya. Facebook dengan Instagram juga ya. Karena kan itu Instagram punya Facebook juga. Jadi ada beberapa bagian misalnya kita lupa ngasih nomor HP, lupa ngasih misalnya website. Mereka ngasih ini mulu notifikasi ketika kita buka ini ya, buka Facebook page kita. Bagus itu, keren banget. Jadi sebisa mungkin nomor 1 ya dari 6 tips ini, set up your Google My Business atau Google Business School, nanti di belakang ada Google Maps completely, secara komplit. Nanti selanjutnya saya jelaskan ya. Pak Idam, kita jeda dulu dan omong-omong soal pertama yang perlu kita lakukan adalah set up your Google Business. Itu enaknya lebih kita ketika set up itu pakai smartphone atau komputer. Nah, ini tentunya ada 2 hal ini kan ada plus minusnya begitu ya. Nanti kita akan bahas sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat pendengar pemirsa di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, serta RSal FM Nganjuk dan Suara Sidoarjo, masih bersama Muhammad Idam Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Kita membahas tentang 6 tips agar bisnis Anda muncul di Google Maps. Anda bisa bertanya di SMS WA kami di 0821 3264 109 atau bisa telepon di 031 896 1514 sesudah beberapa pesan berikut ini. Praja Angkasa Trenggalek, LPP LRGR Tulungagung dan LPP RSal FM Nganjuk. Kita masih bersama dengan Pak Muhammad Idam Azhari di Digital Business Series. Untuk edisi hari ini adalah 6 tips agar bisnis Anda muncul di Google Maps ya. Baik, Pak Idam. Ya, Mas Panji. Ya, sepertinya ada pertanyaan ini yang sudah disampaikan di WA. Karin. Iya, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Orlin di Sidoarjo. Saya pernah mengetahui salah satu cara supaya bisnis ini terlihat di Google Maps, yaitu dengan cara memperbaiki peringkat lokal bisnis. Nah, gimana sih Pak Idam caranya memperbaiki peringkat lokal bisnis kita supaya mudah tercari dan mudah dilihat oleh orang-orang? Dan aslinya peringkat lokal ini bertujuan untuk apa? Dan satu pertanyaan lagi, gimana cara Google menentukan peringkat lokal itu? Baik, terima kasih Bu Orlin. Luar biasa, ini sudah mulai trial untuk mulai keren-keren nih. Betul. Dari pertanyaannya udah
Udah nyoba banget ini. Langsung teknis begitu ya. Iya, langsung teknis banget nih. Bahkan tadi ya, sahabat. Jadi ada 2 pertanyaan dari tadi Ibu siapa ya? Maaf, Ibu Orlin. Ibu Orlin ya. Di Sidoarjo ya pastinya. Jadi ada 2 pertanyaan. Cara memperbaiki peringkat lokal bisnis yang kita bahas pagi ini, bahkan sudah kita bahas beberapa waktu lalu dengan WordPress pastinya. Kalau sekarang kan dengan Google My Business yang gratis. Dan kedua, bagaimana Google memanage mungkin ya lokal bisnis tadi ya. Ini berhubungan pastinya. Nah, cara perbaiki pastinya ikuti terus Bu Orlin sampai selesai ya, karena ada 6 tips. Tadi ya pastinya setting dulu. Peringkat itu pastinya tergantung dari pastinya setting dulu dong, setting secara lengkap, dan nantinya kita harus yang penting kalau masalah perbaikan itu masalah konsistensi, sahabat. Konsistensi kita posting gitu ya, posting upload. Saya sering banget bicara, terus sebisa mungkin setiap hari 1 gitu ya, minimal 1 minggu sekali. Nah itu perbaikannya itu aja sih. Posting konsisten. Kata Bapak Presiden kerja. Ini beda konsisten. Dua, bagaimana Google tadi? Ya Google sekarang menyasar ya, apalagi pada saat COVID-19 pandemik ini, bisnis lokal tuh menjamur ya, Mas Panji ya. Makanya karena banyak pastinya ini tergantung customer juga, user experience. Orang lebih nyaman tadi ya, Mas Panji sebutnya tadi terdekat gitu ya, near me. Artinya apa? Banyak orang mencari dengan kata kunci terdekat, bisnis terdekat, jasa terdekat. Kalau di luar negeri sana near me, istilah near me. Ketika aja near me pasti banyak ya. Near me itu banyak yang kata-kata orang yang mengetik gitu ya. Karena orang males misalnya di kecamatan Waru kan terlalu panjang, yang penting terdekat ya. Biar Google nanti mencari ya kira-kira yang terdekat yang mana gitu ya. Ketika sahabat ada di Sidoarjo, pastinya di sekitar sana, dan kelurahan sana, kecamatan sana, bahkan dalam satu kota. Nah pastinya ada algoritma ya, Bu Orlin. Algoritma Google itu tergantung sebenarnya dari user experience. Kira-kira kata kunci mana aja yang sering dicari orang saat ini. Makanya algoritma Google itu berubah. Katanya ada sekitar 200 algoritma yang tidak kita ketahui, yang hanya diketahui oleh Google dan Tuhan. Nah, kira-kira gitu ya. Artinya apa? Artinya sulit, Mas Panji. Nah ya biar nggak bisa diakali begitu ya, karena mungkin ada sebagian orang yang supaya bisnisnya terlihat masuk di apa itu algoritmanya ranking 1, tapi Google tidak kan. Ya, ini perihal akal-akalan ya. Dulu akal-akalan tuh banyak ya, istilah spamming gitu ya. Spamming dengan menyebar kata kunci yang sama semua misalnya. Misalnya Mas Panji punya restoran restoran apa? Di sana makanan apa yang Mas Panji di Sidoarjo? Yang soto apa itu? Yang mana? Soto di Sidoarjo ada soto apa yang terkenal? Kalau soto banyak sih di sini. Mungkin makanan kayak yang khas ada nggak? Ada soto Tangkar, terus ada soto Padang, ada soto Betawi. Di Sidoarjo ada yang spesifik gitu? Ada. Jadi semacam kayak soto ayam juga. Kemudian kalau misalnya untuk kuliner atau makanan-makanan lain itu juga ada beberapa yang kayak ciri khas Sidoarjo kayak Bandeng Presto. Oke, Bandeng Presto misalnya Mas Pandi jual Bandeng Presto misalnya Bandeng Presto. Terus Mas Panji ketik Bandeng Presto banyak, satu baris Bandeng Presto Sidoarjo, Bandeng Presto. Itu kan spamming kan. Akhirnya karena sekarang Google jadi berhubungan dengan pertanyaan kedua tadi dari Bu Orlin, karena spamming terlalu banyak gitu ya, orang sering spamming. Dulu saya pernah spamming juga sih 5 tahun lalu menggunakan tool gitu ya. Dulu spamming berhasil, sekarang enggak. Sekarang user experience. Jadi 2 komponen, dulu komponennya hanya bot ya. Yang penting kan bot nggak ngerti kan, bot itu dalam tanda kutip bodoh gitu kan ya. Dia ngerti kalau ada instruksi dari yang programming. Jadi ada istilah GIGO di IT ya. GI itu garbage in, garbage out. Artinya kita masukin sampah, keluar sampah. Robot itu juga masukin programnya salah, keluar program salah gitu kan. Jadi kita bisa akalin robot kan. Robot misalnya nyuruh ke sana,
kita kasih batu biar kesandung gitu kan. Kira-kira gitu ya. Gampang, kalau manusia nggak bisa kan, kalau ada batu pasti mengelak gitu ya. Makanya ada komponen namanya user experience. Tadi berhubungan dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Oke, tadi baru satu ya Mas Panji ya, baru satu kita user experience. Tadi berhubungan dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Oke, tadi baru satu ya Mas Panji ya, baru satu, kita nomor 2 nih. Pertama tadi set up your Google My Business completely, seperti waktu nggak cukup ya, nanti mungkin minggu depan karena panjang nih set up ya. Kedua penting nih, accurate information, informasi yang akurat gitu ya. Jangan sampai nama jalannya salah atau nama bisnis oke lah salah dikit. Kalau nama jalan salah kan repot ya. Bisnisnya akhirnya nggak ditemukan orang dong. Jadi pastikan nomor telepon bisnis kita, situs web ya, kalau ada, sepertinya harus input deh. Kalau nggak kosong itu kayaknya ada tanda merah gitu. Situs web boleh pakai yang gratisan, Blogspot boleh, atau WordPress.com yang gratisan, atau yang gratisan banyak lah ya, banyak. Tapi jangan coba-coba masukin Facebook fanpage sana ya, atau Twitter profile, jangan gitu. Itu saingan berat itu. Mendingan masukkan Blogspot lah, Blogspot atau WordPress.com yang gratisan. Terus juga akurat informasi mengenai jam operasi. Pasti sahabat pernah lihat ya, ketika klik di Google Maps, ada jam operasi loh. Hari Senin tuh dari jam berapa sampai jam berapa, Selasa sampai bahkan Sabtu Minggu tutup. Ya jujur aja, jangan sampai toko kita tutup, Sabtu Minggu kita set juga jamnya. Jangan, itu artinya informasi kita nggak akurat, bahkan salah ya, membohongi. Tadi ya, jangan lupa uji link tadi. Ketika kita setting, uji tautan tadi ke telepon ya, ada nomor telepon, teleponnya apakah menuju telepon kita, akses situs web, apakah bisa diakses ya, apakah itu benar-benar akurat, apakah itu bekerja sebagaimana mestinya, apakah telepon berdering ketika kita pencet, ketika kita tes, apakah tautan situs web kita yang di home tadi, atau produk atau layanan itu benar atau tidak. Ini semua harus kita uji pastinya. Dan ini semua perihal customer experience, sahabat. Dan semakin lama kita mempertahankan pelanggan di profil Google My Business, artinya kalau di web itu semakin berlama-lama orang di profil kita, jadi kita semakin ada value-nya di mata Google. Ada value di mata Google, artinya in the long run kita bakal menuju ke halaman 1, bukan ke halaman 1 ya, di pencarian pertama orang ketika ketik di Google Maps. Jadi Google ini ingin memberikan hasil pencarian terbaik ya pastinya, dan relevan kepada setiap orang yang mencari. Jadi Google ini punya banyak tool dan sinyal online yang membantu menentukan hasil mesin pencari tadi ya. Semakin kompetitif bisnis space kita, semakin lengkap tadi ya, dan profesional pastinya profil Google My Business kita. Jika profil bisnis kita tidak lengkap, informasi tidak akurat, dan nggak ada foto bisnis, penting nih, nggak ada foto nih, foto penting kan, kalau bisa foto muka kita juga di rumah kita, di depan rumah ya, bahwa itu benar-benar ada pemiliknya, jadi kemungkinan besar kita nggak bakal muncul di pencarian pertama orang di Google Maps ya. 3, website. Ini website sering saya bahas ya, sahabat ya, udah beberapa edisi tuh, mungkin ada 20, mungkin 10 ya, saya lupa ya. Website ini menggunakan WordPress, bisa aja pakai Blogspot atau di coding juga bisa ya, menggunakan framework ya. Bisa WordPress tuh gampang, ada themes-nya tinggal install. Kalau coding sendiri pastinya susah ya. Berbayar ke orang kan mahal juga kan. Dengan kita pakai themes yang udah ada, kita tinggal install, gampang. Website nanti saya jelaskan di belakang ya, ini panjang juga. 4 ya. Nah, 4 ini berhubungan dengan website nih sahabat. Jadi embed, ketika udah jadi ya, nomor 1 kan setting Google My Business. Jadi embed, tempel Google Maps profile kita di website kita. Nah ini pentingnya. Jadi Google tuh seneng saat kita menggunakan tools Google gitu ya. Jadi salah satu cara tertepat dan termudah untuk mengirimkan sinyal ke Google bahwa profil Google My Business kita, tentunya Google Maps, kita mendapatkan traffic adalah dengan memanfaatkan traffic di web kita, sahabat. Jadi kan kita sering bahas di belakang di minggu lalu itu menggunakan website. Di website itu penting banget karena traffic kita melalui website itu penting banget. Karena selain orang mencari di Google Maps, orang juga mencari di kolom Google biasa ya, sahabat ya. Itu menggunakan website.
Jadi tempel yang sudah jadi pastinya, nanti saya jelaskan mungkin minggu depan, maps kita di website kita. Jadi setiap kali seorang yang mengunjungi web kita, mereka itu nggak sengaja loh melihat profil Google Maps di website, misalnya di scroll ke bawah, sampai wah ada ini nih, ada maps-nya loh. Ada website, ada maps-nya, dan itu in the long run, kalau mereka berlama-lama di maps di website kita bakal muncul di halaman 1 Google in the long run pastinya. Nggak ujuk-ujuk muncul besok halaman 1 Google atau muncul di Google Maps di pencarian pertama orang, dan gitu juga itu. Jadi perlu konsisten ya. Nah, tadi 4 ya. Jadi pertama tadi set up your Google My Business publicly, nanti saya jelaskan minggu depan. 2, accurate information, informasi yang seakurat mungkin, jangan jam operasinya kita berbohong, misalnya Sabtu Minggu padahal tutup dibuat buka gitu ya. Misalnya bukanya dari biasanya jam 8 ya Mas Panji ya, atau jam 9 ya toko ya. Betul. Jam 9 sampai jam 9 malam, jangan juga jam 9 pagi sampai 2 pagi, jangan, padahal kita tidur kan. Artinya kita benar-benar akurat gitu. Nanti misalnya orang udah masuk nih, udah tahu lokasi, ketika mereka tahu, oh ternyata Mas Panji punya soto khas Sidoarjo sampai jam 2 pagi tuh. Oke deh, saya datang jam 1 pagi deh. Ketika sampai sana, rumah Mas Panji tutup. Iya. Artinya apa? Dalam tanda kutip, ketika sampai sana kena prank. Kena prank. Tada. Nah, artinya apa? Dalam tanda kutip, Mas Panji itu boleh dibilang, mohon maaf, berbohong gitu ya. Mungkin Mas Panji lupa. Saya contoh Mas Panji ya, jangan sahabat ya. Mas Panji lupa, terus Mas Panji mungkin keliru supaya jamnya begitu ya. Maksudnya supaya orang nge-call terus, tapi kenyataannya toko Mas Panji hanya buka sampai pukul 9 pagi, 9 malam misalnya, kan nggak mungkin kita 24 jam kan. Itu 2 tadi ya, accurate information, kita harus akurat mungkin, pastinya jujur. 3, website. 4, embed, tempel Google Maps kita di web kita. Nah, 5 nih, menarik nih, fotos. Seperti kata Bapak Presiden, kerja. Jadi Google My Business, Google Maps ini penting nih. Foto paling penting, foto sebanyak mungkin. Jadi pernahkah sahabat melihat profil bisnis dan bertanya-tanya apakah tempat tersebut masih beroperasi? Pernah nggak Mas Panji lihat di Google Maps dapat nih di halaman 1 foto cuma 1 Mas Panji, dan foto jadul lagi. Kira-kira pendapat Mas Panji apa? Fotonya jadul, mungkin fotonya misalnya ketemu di Google Maps, Mas Panji tahu itu bahwa nggak ada lagi di samping rumahnya, nggak ada lagi warung, tiba-tiba kok di sana masih ada warung mungkin. Nah, fotonya mungkin udah jadul ya, sudah mungkin 4 tahun lalu. Kira-kira pendapat Mas Panji apa? Ketemu foto jadul dan fotonya hanya 1 gitu. Nah, ini kira-kira mau datang ke sana Mas Panji? Itu 50-50. Oke. Kalau nggak ada opsi lain, why not? Tapi kalau ada opsi lain, ya cari. Atau lapar banget ya Mas Panji ya? Betul. Akhirnya berkunjung ya. Saya juga gitu ya, sahabat ya, 50-50. Ini kok saya dapat pencarian pertama Google, kok foto cuma 1. Perasaan dulu nggak ada toko ini deh. Oh ternyata fotonya udah jadul 4 tahun lalu. Nah ini penting ya, fotos. Jadi kita harus posting foto setiap hari, foto-foto yang up to date. Kalau bisa dengan muka kita, yang dulu kita misalnya nggak beruban, ya hari ini beruban, ya foto dong sekarang beruban. Gitu ya Mas Panji ya. Yeah. Atau dulu jangan foto yang masih muda, tiba-tiba foto yang muda. Sekarang tahun berapa? 2020, padahal kita udah tua. Jadi foto perlu yang up to date ya. Iya, mungkin dulu bisa dimaklumi kalau foto update itu susah karena mungkin teknologinya beda, harus perlu roll film, kameranya juga khusus. Tapi sekarang kan pakai HP juga bisa begitu kan, cepat kan juga bisa diupdate. Tuh, jadi foto penting, gampang gitu. Betul. Jadi kita dapat mengetahui saat profil bisnis terlihat sepi ya, dengan tampilan profil yang tersedia. Sepi itu ya pasti orang kabur gitu ya. Jadi ini nih, the first dead giveaway adalah ketika kita hanya 1 foto, punya 1 foto, bahkan satu-satunya foto tertampil pada profil bisnis tersebut.
pada pencarian di Google Maps Street View misalnya. Jadi penting nih, fotos gitu ya. Jadi update terus ya fotos. Nanti saya tunjukkan ya minggu depan bagaimana saya update foto setiap hari satu, dan fotonya itu baru banget ya sahabat ya, baru banget. Dan penting baru banget. Jadi enak ngeliatnya kan. Jadi kita harus mengupload foto yang relevan pastinya. Jadi orang bakal makan atau minum dan membeli dengan mata mereka sendiri loh gitu ya. Jadi kita perlu foto makanan minuman yang relevan ya. Jangan misalnya itu warung soto terus fotonya sate kambing gitu ya. Padahal nggak jualan sate kambing gitu. Mungkin lupa ngupload gitu ya. Jangan juga ya buru-buru di delete gitu ya. Tapi ya tadi ya Mas Panji bilang ya, jadi kita nggak perlu sewa fotografer profesional ya. Kamera sekarang sudah canggih ya, tinggal cepat ya. Kamera murah-murah. 2 juta tuh udah bagus banget ya, pakai Xiaomi dan segala macam. Jadi penting ya, jangan hanya foto produk kita, ambil juga foto di tempat kerja kita ya, di warung kita ya, toko kita atau tempat jasa kita sebanyak mungkin. Jadi pastikan ya pentingnya sahabat. Tadi pertanyaan tadi ya, penting ya. Jadi foto itu kita ceprek menggunakan HP sendiri tentunya supaya asli ya, jangan ambil foto di Google, jangan, kan mau punya orang gitu. Lagi pula nggak asli kan. Nggak penting-penting amat kan. Takutnya nanti kena copyright juga ya? Ya, diklaim Mas Panji. Nanti kalau kita orang tahu, diklaim, mereka dibilang report spam loh, bahaya loh. Nanti kalau Google Maps kita di-report, 10 orang report, kena ban kita. Bahaya kan? Betul, kita buatnya susah-susah gitu ya. Buat susah, verify-nya lama, jadi penting banget ini. Baik. Sahabat. Pak Idam, sepertinya kita sudah mepet ke jam 8 ini. Belum ini ya, please ya. Betul, nanti next week kita lanjutkan kembali soal terakhir 6 reviews ya. Reviews nanti kita jelaskan ini ya minggu depan. Bisa ini nggak Mas Panji quiz sebentar ya? Boleh. Quiz sebentar ya. Pertanyaannya masih berhubungan dengan minggu kemarin ya, sahabat ya. Jadi sebutkan 2 aja dari top 10 skills. Nanti mari ya, top 10 skills of 2025 ya, untuk 2025 menurut World Economic Forum. Jadi ada 10, 1 analytical thinking and innovation, 2 active learning and learning strategies, 3 complex problem solving, 4 critical thinking and analysis, 5 creativity, originality and initiative, 6 leadership and social influence, 7 teknologi use, yang menarik nih, monitoring and control, kita harus ngerti teknologi pastinya ya, sekarang udah zaman digital. 8 teknologi design and programming, 9 resilience, stress tolerance, ini baru juga nih, dan fleksibilitas, 10 reasoning itu alasannya ini ya, rasionalitas, problem solving dan ideation. Sebutkan 2 aja ya dari top 10 skill tadi. Silakan jawab di IG saya setelah acara selesai. Jangan lupa follow dulu IG-nya saya pribadi @idhamazari dan IG-nya Radio Suara-Sidoarjo.fm dan IG-nya Mbak Atika Amzar @atika.amzar. Setelah menjawab, jangan lupa mention ke teman 3 IG lainnya. Jangan lupa hadiahnya ini menarik nih, Mas Panji, hadiahnya setting Google My Business. Keren kan? Biasa ini langsung oleh expertnya langsung. Iya, ini saya online ya, remote gitu ya. Settingannya juga bisa jadi contoh soal nanti di minggu berikutnya gitu ya, bagi sahabat yang bisa menjawab pertanyaan kuis ini. Betul. Kita lanjut minggu depan ya Mas Panji ya. Baik, menarik. Ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan tadi kuisnya. Kalau kuis kasih barang, uang itu kan mungkin sudah biasa. Sekarang jasa. Sekarang jasa. Dan itu menarik. Mungkin kalau kita berpikirnya jangka panjang, kalau kita sudah punya Google Business, apalagi yang istilahnya itu mengarahkan adalah seorang yang sudah bisa dikatakan pakar. Nah, bisnis kita ini langsung terbiasa lah ya. Bisnis kita ini langsung viral gitu. Baik Pak Idam, terima kasih untuk waktunya. Salam juga untuk keluarga. Ini dapat salam juga di kolom komentar YouTube dari Rio Romeo, dari Porter Jawa Timur, dan juga dari Pak Nur Ali Alam. Sukses. Selamat pagi. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Idam. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat 6 tips agar bisnis Anda muncul di Google Maps. Masih dalam program Digital Business Series bersama Muhammad Idam Azari. Beliau adalah praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. muhammadidamazari.com. Anda bisa ikuti Digital Business Series ini setiap hari Sabtu mulai jam 7 sampai jam 8 pagi.